guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 21516004 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di video kali ini, sesuai dengan thumbnail dan judul, saya akan membahas mengenai yang pertama, tutorial menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang kedua adalah tutorial menentukan penyelesaian dalam permasalahan matematika mengenai sistem persamaan linear dengan 5 variabel dan 5 persamaan menggunakan aplikasi GeoGebra juga. Dan yang ketiga yaitu tutorial memvisualisasikan volume benda putar terhadap sumbu X pada aplikasi GeoGebra juga. Nah, jadi untuk video ini hanya akan membahas poin pertama dan poin kedua, karena poin yang ketiga akan saya bahas di video selanjutnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester atau tugas UAS dari mata kuliah aplikasi komputer semester 4 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Baik, langsung saja pada video tutorialnya. Yang pertama yaitu tutorial menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear pada aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, kita tahu kan bahwa nilai optimum itu merupakan nilai maksimum atau nilai minimum pada suatu program linear. Fungsi yang dicari dalam nilai optimum disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsi pertidaksamaan yang membatasi disebut fungsi pembatas atau fungsi kendala atau lebih dikenal lagi dengan syarat. Baik, langsung saja. Tutorial yang pertama, seperti biasa, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra atau website pada aplikasi Chrome dengan menuliskan geogebra.org. Hari ini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5 pada poin yang pertama. Oke, kita sudah membuka aplikasi GeoGebra. Nah, sebelumnya saya akan memberikan video tutorial menggunakan contoh soal. Soalnya, tentukan nilai optimum yaitu nilai minimum pada fungsi objektif f x, y sama dengan 8x ditambah 6y pada daerah pertidaksamaan linear. Yang pertama, 2x ditambah y lebih besar sama dengan 30, x ditambah 2y lebih besar sama dengan 24, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Tutorial yang pertama tadi sudah membuka aplikasi atau membuka pada website GeoGebra. Yang kedua, kita tuliskan fungsi objektif atau fungsi tujuan pada input bar. Fungsi objektif atau fungsi tujuan pada soal tadi yaitu f, x, y sama dengan 8x ditambah 6y. Kita masukkan pada input bar. F, x, y sama dengan berapa tadi? 8x ditambah 6y, ditambah 6y, 8x ditambah 6y. Nah, setelah dimasukkan, tuliskan syarat atau daerah, enter dulu ya. Maaf tadi loading. Kita masukkan syarat atau pertidaksamaan pada soal. Kita gabungkan dulu semuanya. Nah, untuk menggabungkannya itu menggunakan tanda atau notasi V terbalik yang dan. Oke, tadi kan 2x ditambah y sama dengan 2x ditambah y sama dengan 2x ditambah y kurang dari sama dengan nah, dari sama dengan, saya edit di bagian sini ada soalnya ya. Lalu pakai dan ya, tanda V terbalik, x ditambah 2y, tambah 2y, lebih besar sama dengan 24, dan x lebih besar sama dengan dan y lebih besar sama dengan 0. Enter. Nah, kita perkecil. Nah, oke, setelah dituliskan, maka terdapat sebuah garis yang mengartikan pada persamaan yang sudah dimasukkan.
Lalu kita tulis kembali satu persatu pertidaksamaan tadi pada input bar dengan bentuk persamaan, diubah menjadi bentuk persamaan atau bentuk kemiringan. Yang pertama tadi 2x ditambah y sama dengan 30. Oke, enter. Dan yang kedua, x ditambah 2y sama dengan 24. Nah, sekarang udah ada dua garis Q1 dan Q2 dengan persamaan berikut ini. Yang berwarna biru, yang full berwarna biru ini merupakan daerah penyelesaian dari persamaan tersebut. Tahap selanjutnya, mencari perpotongan dua objek menggunakan tools atau menu point yang ini, lalu menggunakan intersect atau perpotongan dua objek. Nah, lalu sudah klik menu itu, kita klik ke garis 2x tambah y sama dengan 30 tadi EQ1. Lalu kita klik ini dengan sumbu X. Nah, maka muncul titik A, sama juga ya, untuk garis 2X ditambah Y sama dengan 30. Dengan garis X tambah 2Y sama dengan 24. Nah, muncul titik B, titik perpotongan B, dan yang ketiga adalah titik X ditambah 2Y sama dengan 24 atau EQ2 dengan sumbu Y. Nah, dihasilkan titik C. Oke. Setelah itu, untuk mencari nilai optimum, kita akan menggunakan tampilan spreadsheet pada halaman GeoGebra ini. Caranya menggunakan tools view yang ini, atau kalau di website yang GeoGebra.org itu di bagian paling kanan. Kalau ini pakai aplikasi di view, pakai yang view, terus pilih sprint sheet. Oke, pilih. Nah, akan keluar ini. Akan keluar sebuah halaman sprint sheet. Nah, lalu, oh iya, ini juga ada caranya, yaitu dengan Ctrl plus Shift plus S untuk mengubah pada halaman spreadsheet. Nah, lalu kita masukkan dua komponen. Yang pertama, di kolom pertama atau di kolom A, kita tuliskan titik. Oke, di kolom kedua, nilai optimum. Setelah itu, masukkan pada kolom titik di baris kedua, itu titik A. Kita enter. Nah, maka keluar titik A-nya itu di berapa? 15,0. Untuk mencari nilai optimum, kita menggunakan rumus F sama dengan, F dalam kurung titik A, enter. Kita coba ya. F buka kurung titik A, enter. Nah, maka nilai optimum dari titik A adalah 120. Sekarang titik B, enter. Cari nilai optimumnya sama menggunakan rumus F dalam kurung B, enter. Dan untuk titik C juga sama, seterusnya. Nah, seperti itu. Jika perpotongan menghasilkan beberapa titik, maka kita harus menginput nama titiknya, seterusnya sama ya caranya. Karena pada hasil perpotongan daerah tersebut hanya menghasilkan 3 titik, maka yang diinput di sini hanya 3 titik. Nah, maka dihasilkan titik A atau 15,0 menghasilkan nilai optimum 120 dan seterusnya sampai dengan titik C pada 0,12 menghasilkan nilai optimum 72. Oke. Ini kita ubah aja. Maaf. Titik C masih. Nah, ini ya titik C. 0,12 ini. Oke, maka karena soalnya itu tadi tentukan nilai minimum. Maka minimum itu artinya paling kecil. Maka nilai minimum dari persamaan dari fungsi objek dan persyaratan sebagai berikut adalah pada titik C atau titik 0,12 yang menghasilkan nilai minimumnya adalah 72. Seperti itu. Oke, mungkin sekian video tutorial yang pertama. Semoga bermanfaat. Oke, yang kedua yaitu tutorial menentukan penyelesaian dalam permasalahan matematika mengenai sistem persamaan linear dengan 5 variabel dan 5 persamaan. Nah, saya akan langsung saja pada tutorialnya menggunakan sebuah contoh soal. Tentukan nilai Y dari tentukan nilai Y dari 5 persamaan dengan 5 variabel berikut ini. Yang pertama ada 5Y1 ditambah 1Y2 dikurangi 2Y3 ditambah Y4 ditambah 8Y5 sama dengan 9 dan seterusnya ya, bisa dilihat bareng-bareng di sebelah sini. Oke. Nah, tutorialnya untuk mencari nilai Y pada 5 persamaan tersebut dan 5 variabel tersebut, kita buka lagi aplikasi GeoGebra. Kali ini saya akan menggunakan di website geogebra.org. Oke. Nah, setelah kita buka, kita ubah tampilan GeoGebra menjadi tampilan spreadsheet pada tools bagian kanan. Oke, ini kita pinggirin dulu. Sebelah sini. Kita pada bagian tampilan, kita non-checklistkan tampilan grafiknya atau tidak tampilkan grafiknya, tapi kita tampilkan tampilan spreadsheet. Oke, setelah itu, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masukkan setiap koefisien pada masing-masing 5 persamaan pada soal. Nanti soalnya saya akan cantumkan juga di sini. Soalnya tadi yang pertama, koefisien pada persamaan yang pertama adalah 5.
5, 1, negatif 2, 1, 8. Persamaan kedua, koefisien itu 2, negatif 2, 3, 2, negatif 6. Persamaan 3, 1, 4, 5, 3, dan 4. Persamaan keempat, 3, 5, 6, negatif 1, 2. Persamaan kelima atau persamaan terakhir, 1, 6, 7, negatif 7, dan 1. Oke. Ini udah di 5 persamaan, koefisien masing-masing dari 5 persamaan. Lalu setelah kita masukkan, kita blok kolom kita blok kolom dan baris yang sudah kita isikan koefisien-koefisiennya. Kita blok, setelah kita blok, kita klik tools yang ketiga atau tools ini ya. Lalu kita ubah pada bentuk matriks. Nah, setelah itu kita ubah nama dari matriksnya menjadi, misalkan, saya mau matriks A. Nah, setelah itu tampilannya akan menghasilkan bentuk matriks seperti ini. Nah, kita input juga hasil dari masing-masing persamaan. Tadi kan persamaannya ada 5Y tambah 1Y2 kurang 2Y3 tambah Y4 tambah 8Y5 sama dengan 9. Nah, kita input juga hasil dari masing-masing persamaan tersebut. Jadi itu persamaan pertama hasilnya 9, persamaan kedua 8, persamaan ketiga 3, persamaan keempat 11, persamaan kelima 9. Kita input juga hasil dari masing-masing persamaan. Kita klik tools ketiga, buat matriks juga. Ubah namanya menjadi matriks B. Kalau saya ingin matriks B untuk memudahkan. Oke, udah terbentuk matriks B. Setelah itu, kita menentukan nilai Y-nya, nilai Y dari 5 persamaan tersebut dengan cara klik input bar, lalu masukkan rumusnya, yaitu nilai Y, karena yang ditanyakan nilai Y, maka nilai Y 1, 2, 3, 4, 5 persamaan sama dengan inverse, kita pilih inverse matrix. Setelah itu kita input A dan B, lalu enter. Nah, maka didapat hasil didapat hasil nilai Y dari kelima variabel pada persamaan tadi. Dari kelima variabel pada 5 persamaan tadi, yaitu untuk Y1 adalah 2,61, untuk Y2 adalah 0,03, untuk Y3 0,55, untuk Y4 negatif 0,39, dan untuk Y5 negatif 0,32. Oke, maka diperolehkan udah Y-nya sangat mudah bukan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Oke, mungkin sekian video tutorial mengenai mencari nilai optimum pada program linear, dan yang kedua mencari atau menentukan penyelesaian mengenai persamaan linear 5 variabel dan 5 persamaan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan video tutorialnya mudah dimengerti. Oke, kalau masih ada pertanyaan bisa di-spill di kolom komentar. Semoga saya bisa membantu menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.